Binomo Indra Kesuma alias Indra Kents akhirnya divonis 10 tahun penjara. Indra Kents, yang biasa disebut Crazy Rich Medan, adalah terdakwa kasus investasi bodong. Indra Kents mengikuti sidang vonis di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Vonis yang diberikan pada Indra Kents membuat sejumlah korban yang turut hadir di pengadilan merasa kecewa dan tak terima. Hal ini lantaran seluruh aset yang disita dari Indra Kents diserahkan ke negara. Para korban pun meluapkan rasa kecewanya di Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka pun tertunduk lesu dan saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain atas putusan hakim ini. Dilansir dari suara.com, sekitar 8 orang yang melapor, mengaku menjadi korban aplikasi Binomo. Total kerugian mereka adalah 2,4 miliar rupiah. Sejak itu, Indra Kents diperiksa dan kini divonis 10 tahun penjara. Mereka menangis hingga bersujud sambil berdoa, untuk meluapkan kekecewaannya tepat setelah sidang. Kami tak ada tempat lagi mengadu, kata Maru Nazara sebagai ketua paguyuban. Korban Indra Kents seusai sidang vonis mengatakan, Tuhan segala pencipta langit dan bumi, inilah seruan kami. Wahai bumi, lanjutnya, seraya menepuk tanah sebanyak 2 kali dan bersujud. Sementara itu, terlihat para korban lainnya turut meluapkan amarahnya. Satu di antaranya ialah Muhammad Rizky Rusli, dia terlihat berteriak kecewa atas vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada Crazy Rich Medan tersebut. Putusan hakim tidak berpihak ke korban, ucap Rizky lirih. Hakim tidak punya hati nurani, timpal korban lainnya. Maru Nazara kembali berteriak. Ia memanjatkan doa kepada Tuhan seraya mengadu perihal putusan majelis hakim. Hai langit, hai bumi dengarkanlah, kami harus kemana untuk mengadu, kami tidak punya tempat di negeri ini. Kami seperti mengejar seekor beruang yang siap mengajar kami, katanya sambil berlutut menatap langit. Jadi pada dasarnya ini bukan uang negara, ini uang korban, ujar Rido, usai sidang putusan terdakwa Indra Kents, di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi tidak ada alasan hakim memutuskan aset ini, terdakwa Indra Kents disita oleh negara, karena tidak ada kerugian yang dialami oleh negara, tambahnya. Diketahui, dalam putusan tidak disebutkan uang korban akan dikembalikan alias disita oleh negara. Rizky Rusli mengaku kecewa dengan putusan vonis hakim. Ini antara hidup dan mati loh, kami di sini banyak pinjaman, kami semuanya korban, berutang semuanya, papar Rizky. Rizky pun tak terima dengan aset yang disita dan diserahkan kepada negara. Hal ini lantaran harta yang disita bukan uang hasil korupsi maupun uang negara. Sekarang apa? Hasil sitaan penipuan jelas. Terdakwa dihukum, tapi apa? Harta sitaan, dikembalikan ke negara. Apa ini hasil korupsi negara, uang negara? Tidak. Teriak Rizky sambil berlinang air mata. Diketahui, sebagian besar korban mengikuti investasi ini dengan meminjam uang kepada saudara, hingga berutang kepada keluarga. Bahkan, ada pula yang rela menjual properti hingga menjual tanah mereka. Korban yang bernama Rizky Rusli mengaku telah mengalami kerugian sebesar 2,5 miliar rupiah. Sebagai informasi, Indra Kents telah divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sehingga Indra Kents berencana memutuskan untuk mengajukan banding. Dilansir dari jabar.tribunnews.com, pihak korban pun mengajukan banding atas putusan hakim. Putusan majelis hakim yang dibacakan itu sangat mengecewakan para korban. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum para korban menuntut jaksa untuk mengajukan upaya banding, kata Irsan Gusfrianto, selaku kuasa hukum korban dikutip dari kompas.com. Akibat keputusan aset sitaan diserahkan ke negara, para korban tak bisa menerima dana kerugian yang mereka laporkan. Oleh karena itu, kami berharap supaya jaksa penuntut umum melakukan banding terhadap perkara ini, tambahnya. Irsan mengatakan, bahwa aset-aset yang disita tersebut bukan merupakan kerugian negara, melainkan kerugian para korban yang melapor. Diketahui, total korban Indra Kents mencapai 144 orang dengan kerugian hingga 83,36 miliar rupiah. Dilansir dari suara.com, adapun alasan keputusan hakim, yang memvonis harta Indra Kents tidak dikembalikan kepada korban tapi disita negara, ternyata berdasarkan jenis kasusnya. Melalui kacamata hukum, hakim melihat bahwa transaksi tersebut melanggar undang-undang dan pasal sebagai berikut. 1. Pasal 45A, ayat 1,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan kedua pasal tersebut, Indra Kents dikenai vonis penjara selama 10 tahun. Kemudian, apabila Indra Kents tak bisa membayar denda sebesar 5 miliar rupiah, maka akan dikenai hukuman subsidiar selama 10 bulan kurungan. Lalu harta yang dimiliki oleh Indra Kents, dianggap sebagai barang bukti perjudian. Sehingga korban investasi bodong binomo, yang mana disebut para trader ini pun masuk ke dalam kategori perjudian. Korban Indra Kents dinilai ikut dalam perjudian. Oleh karena itulah, barang bukti tersebut diputuskan majelis hakim untuk disita oleh negara. Barang bukti kasus Indra Kents ini terdiri dari mobil, tanah, jam tangan mewah, uang dan lain sebagainya. Sejumlah harta tersebut termasuk ke dalam barang bukti perjudian, maka hakim menyatakan dalam putusannya, sejumlah harta tersebut dirampas oleh negara. Jika korban tidak puas, diperkenankan mengajukan banding. Sebab keputusan hakim itu belum final. Seperti yang diketahui sebelumnya, dalam persidangan, majelis hakim menilai, aset sitaan dari terdakwa Indra Kents, tidak berhak untuk dikembalikan kepada para korban dalam perkara ini, sebab para korban bersalah karena bermain judi. Atas tidak melestarikan permainan judi, maka barang bukti nomor 227 sampai dengan 288 koalisir sebagai aset negara, maka harus dirampas untuk negara, ujar Hakim Rahman Raja Guguk di Pengadilan Negeri Tangerang. Rahman menjelaskan, para korban dalam kasus binomo dengan sadar, telah bergabung dan ikut bermain trading di platform ilegal itu. Terlepas apakah mereka bergabung melalui link referral Indra Kents ataupun bukan, para korban dinilai sudah menyadari konsekuensi untuk mengalami kerugian, dan tindakan perjudian dilarang menurut aturan negara. Para trader dalam platform binomo adalah judi, jelas Rahman. Namun, akibat pernyataan itu, korban mengungkapkan kekecewaannya karena disebut pemain judi. Mereka menjelaskan bahwa mereka ditipu dan terhasut oleh Indra Kents, bukan bermain judi. Kami disebut korban ini pemain judi, padahal kami ditipu. Kami menganggap pertimbangan majelis hakim salah alamat. Mau ribut, kami sudah dikepung polisi. Itu semua harta korban, tidak ada. Kami sangat kecewa putusan hakim, ungkap korban yang lain.